Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Bregen Barus, saya dari kelas 204. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tutorial mengenai penggunaan rumus if bercabang pada Microsoft Excel. Untuk manfaat dari if bercabang ini sendiri sebenarnya lebih dibutuhkan oleh para pengajar atau mungkin juga guru atau juga dosen dalam menentukan huruf mutu atau nilai akhir yang diperoleh oleh setiap siswanya. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus menentukan di mana letak huruf mutu tersebut atau hasil yang bakal kita tentukan. Di sini saya sudah menentukan tabel yang menyatakan rentang nilai dan juga huruf mutu yang digunakan di Politeknik Keuangan Negara STAN. Oleh sebab itu, saya akan berpatokan ke dalam tabel ini untuk menentukan jika si anak itu mendapat nilai 71, dia bakal mendapat huruf mutu apa. Nah, kita langsung masuk saja. Rumusnya adalah if, kemudian and, yang artinya dan. Kemudian kita masukkan logika yang pertama, yaitu jika si nilai ini lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai ini lebih kecil atau sama dengan 40,99, maka artinya sang anak akan mendapat nilai E. Jika tidak, nah kita harus menggunakan if kembali. Ini yang namanya if bercabang. If n. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat rumus, kita bisa saja langsung mengcopy isi yang ada di dalam kurung tersebut. Kita bisa langsung mengcopy, kemudian mempaste. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hanya tinggal mengganti berapa angka yang ada di dalamnya, berdasarkan rentang yang sudah ditentukan dalam tabel. Yang tadinya 0 sampai 49 itu E, sekarang kita ke 41 hingga 55,99. Jadi jika nilai D6 ini lebih besar dari 41 dan lebih kecil dari 55,99, maka sang anak akan memperoleh nilai D. Jika tidak, kita harus menggunakan if kembali, if n, dan mempaste yang sama untuk membuat rentang yang baru, yaitu 56 sampai 60,99. Jika sang anak memperoleh ini, maka nilai atau huruf mutu yang dia peroleh adalah C. Jika tidak, kita bisa juga langsung mengcopy supaya tidak berkali-kali, kita langsung copy dari if hingga yang ke belakang. Nah, kita tinggal mengganti rentang yang baru, yang tadi 56 sampai 60,99, sekarang 61 hingga 65,99. Jika ini benar, maka sang anak akan memperoleh huruf mutu C+. Untuk huruf ini sendiri, ini harus diapit oleh dua tanda petik yang menandakan itu bakal menampilkan huruf yang kita tuliskan di antara tanda petik ini. Artinya dalam rumus Excel, kita tidak bisa sembarangan membuat huruf. Kalau itu di luar dari rumus, maka harus diberi tanda petik. Kita lanjutkan. Jika tidak, maka kita kembali membuat rumus if. Kita lanjut ke rentang yang selanjutnya. Kalau tadi itu mulai dari 61 sampai 65,99, sekarang mulai dari 66 sampai 69,99. Nah, jika sang anak memperoleh nilai di antara rentang ini, maka sang anak akan mendapat nilai akhir atau huruf mutu B-. Jika tidak, maka kita harus kembali membuat if bercabang. Jadi, jika nilainya itu lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 74,99, maka sang anak akan memperoleh nilai B. Jika tidak, kita kembali paste, kita ganti kembali rentangnya. Jika sang anak memperoleh nilai lebih dari 75 dan di bawah 79,99, maka sang anak akan memperoleh nilai B+. Jika tidak, maka kita perbaharui rentangnya. Jika sang anak memperoleh nilai 80 hingga 85,99, maka sang anak akan memperoleh nilai A-. Nah, untuk yang terakhir, karena yang sisa itu hanya tinggal di 86 sampai 100, kita tidak perlu lagi membuat if. Sebenarnya bisa saja kita membuat if cabang satu lagi, tapi untuk memudahkan kita bisa saja langsung membuat A untuk yang terakhir. Artinya, jika nilainya tidak ada di antara rentang 0 sampai 85 sampai 99, dia bakal memberikan huruf mutu A. Tapi ini juga memiliki sedikit kelemahan karena jika nanti nilainya itu bernilai negatif yang menandakan itu juga tidak ada pada rentang 0 sampai 85,99, maka huruf mutunya itu juga A. Tapi karena ini nilai dan tidak mungkin ada nilai yang bernilai negatif, maka kita bisa saja langsung membuat yang terakhir ini A. Kemudian kita tinggal menutup kurung
sebesar jumlah kurung yang sudah kita buat tadi. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal enter. Kemudian sudah muncul huruf mutunya itu adalah B. Artinya, dengan nilai UTS 71, sang anak mendapat huruf mutu B. Kita bisa mencek, jika nilai 71 berarti ada di rentang ini dan huruf mutunya adalah B. Salah satu kemudahan dari menggunakan Excel adalah kita tidak perlu salah satu kemudahan dalam Excel adalah kita tidak perlu mencari satu-satu. Jadi dengan menggunakan rumus yang sama, kita bisa langsung menariknya ke bawah dan otomatis bakal menggunakan rumus yang sama. Nah, sehingga pekerjaan akan selesai dengan mudah. Di sini kita bisa langsung lihat bahwa nilainya sudah di sini kita bisa lihat bahwa nilai akhir sang anak sudah dapat langsung diketahui hanya dengan menentukan satu rumus saja. Sekian tutorial mengenai penggunaan dari rumus if bercabang untuk menentukan nilai akhir dari seorang siswa yang bisa dimanfaatkan biasanya oleh guru atau juga dosen. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.